Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa Dunia Kiamat. MC ini malah buka kotak langsung overpower. Kali ini cuma 5 karakter saja. Dan mungkin nggak akan lama seperti part sebelumnya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Xiaoyong yang pulang dari petualangannya mengalahkan zombie mutasi berpapasan dengan Rui yang menjadi pemimpin kelompok Villa Gunung Bejui, dan saat itu sistem memberikannya sebuah misi penjahat Nemesis Volume 1. Persyaratan misi ini menghalau invasi, hadiahnya 50 poin. Xiaoyong bingung dengan misi ini dan mengingat wanita yang sebelumnya dia lihat. Apakah orang itu yang akan menginvasi bentengnya? Setelah itu mobil Xiaoyong sudah sampai di dalam benteng dan Xiaoyong langsung menuju ke menara pengawas yang saat ini sedang dijaga sama Sansan. Xiaoyong bertanya, apa ada orang asing ke sini baru-baru ini? Sansan menjelaskan, memang ada mobil yang lewat di arah sana, tapi itu bukan ke arah benteng. Aku pikir itu kalian yang sedang kembali. Ada apa, Kakak Yong? Apa ada yang salah? Xiaoyong paham. Beritahu Paman Seng dan Pak Li untuk mengumpulkan semua orang. Ada yang penting untuk aku umumkan. Sementara itu di pabrik batu bara di pinggiran selatan, ada orang yang memegang radio dan menerima sebuah transmisi. Itu kelompok penyintas yang menerima sebuah pemberitahuan. Bagi para penyintas, silakan datang ke pabrik batu bara di pinggiran selatan. Kami akan membangun permukiman di sini dan kami kekurangan tenaga kerja. Dan ya, sekarang kelompok ini sudah sampai di pinggiran selatan di pabrik batu bara. Harusnya tempat itu ada di sekitar sini. Saat itu mereka melihat sebuah mobil yang berhenti di depan mereka. Mereka ini sangat senang ada orang yang selamat selain mereka. Ternyata itu adalah mobil Rui dan bawahannya. Rui turun dan bertanya, kalian sudah mendengar siaran itu dan datang bergabung dengan kami kan? Pemimpin kelompok ini menjawab, ya, dan mereka laki-laki yang normal akan terpesona dengan Rui. Apalagi Rui yang memakai pakaian kekurangan bahan. Rui dengan nada manis mengatakan, kalian datang tepat waktu, ikuti aku. Pria ini menurut dan berterima kasih kepadanya. Rui menjelaskan itu tidak jauh, mobil nggak mampu muat semua orang. Jadi kita akan berjalan kaki dari sini. Dua laki-laki mesum ini kayaknya memikirkan rencana busuknya untuk Rui. Setelah perjalanan kaki yang tidak begitu jauh, akhirnya mereka pun sudah sampai di pabrik batu bara. Terlihat di depan mereka banyak sekali zombie yang sudah dikalahkan oleh kelompok ini. Mereka kagum, tempat ini sangat luas. Luar biasa, akhirnya kita punya tempat tinggal. Itu kata mereka yang kayaknya sudah lama nggak tinggal di satu tempat begitu lama. Pria ini mulai melancarkan rencananya. Dia bilang kalau ingin memakai toilet, aku mau keluar dulu. Rui bilang nggak perlu keluar, ada kamar mandi di dalam, ikuti aku. Pria ini merona dan mengira itu adalah sebuah ajakan untuknya. Tentu dia mengikuti Rui. Setelah itu di kamar mandi, tampak pria ini yang sudah mulai membuang hajatnya. Dia tersenyum licik melihat Rui yang mengikutinya sampai di dalam kamar mandi. Bahkan Rui melihat adik pria ini dengan pandangan yang sedikit aneh. Pria ini nggak tahu diri dan bilang, aku tahu yang kau pikirkan. Ayolah, jangan malu. Dia bangga dengan kekuatannya. Tapi saat itu ada sebuah darah yang keluar dari tubuh pria ini. Dia kaget dengan apa yang baru saja terjadi padanya. Pandangan Rui mulai berubah menjadi yang biasanya, pandangan dingin dan kejam. Dia sudah menikam leher pria itu dan membuatnya kehilangan nyawa tanpa pria itu sadari. Cih, aku pikir hasil tangkapan yang bagus, tapi nyatanya Rui keluar dari sana dan bawahannya menyambut dengan senyuman. Dia bilang semuanya selesai. Bagus, seret yang ada di kamar mandi itu juga ke sini. Ya, mereka hanya dijadikan makanan saja. Panggil nomor 2 dan 3 saat kau melakukannya juga. Kembali ke benteng timur. Xiaoyong sudah berkumpul dengan semua orang yang ada di sana termasuk Chen Chong. Kapten Li bertanya, seseorang menargetkan kita. Siapa mereka ini? Xiaoyong menjawab, kita nggak tahu apa-apa tentang musuh ini. Mulai sekarang,
kita harus menghadapi serangan itu kapan saja. Zhang Ji dan saudara Chong, ikuti aku untuk membersihkan bangunan yang belum selesai di Tenggara. Kita akan memindahkan pengungsi ke sana untuk sementara. Keduanya mengangguk mengerti. Jika tidak, mereka semua akan menjadi umpan meriam selama serangan kalau mereka tidak segera diungsikan. San San dan Lao Shan bicara, "Kakak Xiaoyong, aku ikut juga." Keduanya tidak mau hanya menjadi penonton. Begitu juga dua orang ini yang aku bingung namanya siang mana. Kami juga ikut. Suai-suai juga mengangkat tangan, aku juga akan bergabung. Ibunya kaget, kau itu hanya anak-anak, apa kau ikut mengganggu saja? Wan Wan juga sampai kaget dengan bocah ini yang begitu nekat. Dan dia pun akhirnya ikut angkat tangan juga. Mungkin aku juga bisa pergi. Xiaoyong mengingatkan mereka, daerah itu harusnya relatif aman. Paman Seng dan Pak Li akan tinggal untuk menjaga benteng. Dan yang lain boleh ikut. Setelah itu yang ikut ternyata banyak, mungkin kebanyakan penyintas dari Gunung Bicui. Mereka ke Tenggara di mana ada bangunan dan area sekitar yang masih penuh dengan zombie. Setelah itu Xiaoyong memimpin mereka untuk membersihkan para zombie yang berkumpul di dalam gedung. Setelah semua selesai, dia bertanya, "Nggak ada yang terluka kan?" Semuanya menjawab, "Nggak ada." Rencana Xiaoyong menjadikan gedung ini agar mereka yang tidak bisa bertarung bisa mengungsi saat penyerangan itu terjadi. Hari-hari mendatang, kita mungkin akan diserang dan untuk saat ini kalian bisa tinggal di sini. Wanita ini bilang kita juga bisa bertarung. Pria ini setuju, kami juga siap berkontribusi pada benteng. Xiaoyong berpikir sejenak, itu cukup bagus juga. Oke lah, bersihkan tempat ini dulu. Kita akan mengirimkan beberapa senjata dan peluru nantinya. Ketika musuh menyerang, kita akan berkoordinasi melalui walkie-talkie. Dan ikuti perintahku. Mereka mengerti dan bilang nggak masalah. Sementara itu di pabrik batu bara, terlihat Rui dan anak buahnya bersiap-siap untuk berperang dengan benteng Xiaoyong. Apa kabar bos? Suara sapaan itu membuat Rui menoleh dan melihat ada satu pria yang bertanya bagaimana hasilnya, apakah lancar. Dan ada satu pria besar yang kayaknya zombie atau manusia, aku nggak tahu. Karena dia hanya berbicara sedikit saja, daging manusia. Aku ingin daging manusia, begitu katanya. Lancar, sialan, Gunung Bicui sudah hancur. Mulai sekarang makanan menjadi tanggung jawab kita. Pria ini ikut kesal. Siapa yang melakukannya? Mutan ini bicara nggak ada daging manusia. Aku nggak bahagia. Rui tersenyum. Sekelompok dari benteng timur. Jumlahnya cukup banyak. Besok pagi, aku akan membawa nomor 2 dan memimpin tim untuk memusnahkan mereka. Dan ini nomor 2. Kita kembali ke benteng timur. Di kamar Xiaoyong dia saat ini punya 46 poin. Dan ingin memeriksa sistem. Apakah ada kotak baru di toko? Toko sistem terbuka. Ini apa saja yang ada di dalam tokonya? Awakening Power, kotak perlengkapan level 2. Apocalypse Farmer, level 2. Dan bahan-bahan makanan seperti gula, minyak, dan protein level 1. Xiaoyong senang akhirnya ada yang baru dan kebetulan harganya tidak begitu mahal. Kali ini ada 2 kotak yang level 2 juga. Harganya pas 40 poin. Mari kita lihat hadiah apa saja yang akan keluar. Pertama ada Overlord Physical Strength level 1 yang bisa meningkatkan stat pribadi 25%. Setelah efek Overlord selesai, pengguna akan masuk ke dalam kondisi lemah. Xiaoyong senang saat ini aku punya 33 poin Physical Strength. Peningkatan 25% itu akan meningkatkan lebih dari 40 poin kekuatan. Itu setara dengan kekuatan 8 kali lebih besar daripada rata-rata manusia. Xiaoyong sudah nggak sabar untuk mencoba kemampuan barunya ini. Setelah itu di pagi hari yang cerah, harus diawali dengan kelompok Rui yang sudah bergerak menuju ke benteng Xiaoyong. Bawahannya ini bertanya, "Kak Rui, apa instruksimu?" Rui memberitahu, "Ulangi strategi penyeranganku ini pada semua orang. Pertama, semua pengungsi di luar. Setelah nomor 2 mulai mendobrak pintu,
Semua orang harus menggunakan kendaraan yang sudah dimodifikasi sebagai penutup untuk tembakan pencemar. Pencemar itu tembakan apa? Aku nggak tahu. Mungkin kesalahan TL saja. Nomor 2, sangat senang mendengar perintah itu. Dua kata yang selalu menyenangkan untuk didengar. Dan makan. Total dari mereka ini ada 3 mobil dan 4 motor. Entah ada lebih banyak lagi atau tidak. Sementara itu di Benteng Timur, Xiaoyong bertemu dengan Kapten Lee. Katanya tempat ini lebih tersembunyi, tapi pemandangannya jauh lebih buruk daripada benteng pengawal. Titik buta di sepanjang tembok juga sangat besar. Xiaoyong bilang jangan khawatir, kita di sini bukan untuk menikmati pemandangan. Kapten Lee bingung dan bertanya, lalu apa tujuannya ke sini? Kenapa Xiaoyong mengajaknya ke sini? Xiaoyong mengingat, kau bilang bekerja sebagai sniper selama beberapa tahun bukan? Kapten Lee mengoreksinya, bukan beberapa tahun, tapi hanya beberapa bulan saja. Dan itu hanya sebagai pengisi sementara. Xiaoyong bertanya, bisakah kau menembak dengan akurat pada jarak 100-200 meter? Kapten Lee percaya diri. Jangan remehkan aku. Selama anginnya tidak terlalu kencang, aku bahkan bisa mencapai targetku dalam jarak 500 meter. Itu lebih jauh dari yang diinginkan Xiaoyong. Xiaoyong sangat senang. Itu cukup. Saat ini ada seseorang yang datang dan bilang, ini barangnya kakak Xiaoyong. Itu Zhang Ji yang tampak kelelahan dan bertanya, apa ini? Kenapa sangat berat sekali kotak ini? Dia membawa sebuah kotak kayu. Xiaoyong ke sana untuk membuka isi kotak itu. Melihat kotak itu saja, Kapten Lee langsung kaget dan bertanya. Dan seperti tahu apa isinya. Itu sebuah senjata sniper yang disebut baret. Maaf, aku sensor kebijakan YouTube. Kalau kalian penasaran, bisa kalian search saja di Google. Baret, pasti ketemu bentuknya. Kapten Lee kaget dan kesal. Xiaoyong, ini bukanlah hal yang bisa didapatkan oleh siapapun. Di mana kau menemukannya? Xiaoyong bilang kita hanya punya 2 magazin untuk senjata ini. Total hanya 10 peluru. Gunakanlah dengan hemat. Kapten Lee masih dengan wajah yang terkejut menerima senjata superpower itu dan mengerti dengan perkataan Xiaoyong. Xiaoyong bertanya ke Zhang Ji, apa semua orang sudah siap? Katanya sudah siap. Bagus, informasikan pada semua orang untuk tetap waspada. Musuh dapat muncul setiap saat. Saat itu, San yang menjadi pengawas di menara memberitahu lewat walkie-talkie. Ada sesuatu yang nggak biasa. Copy that. Kapten Lee yang masih di tempat yang sama sudah di posisinya. Aku juga melihatnya. Serangan musuh, bersiap. Sementara itu kelompok Rui, si brewo ini melihat dengan teleskop merasa aneh. Pengungsi yang sebelumnya ada di luar benteng sudah hilang. Apa mereka digunakan untuk daging juga? Sopirnya bilang apa kita harus menghentikan mobil dan mengamati dulu. Rui bilang, tidak, maju saja. Kita sudah cukup dekat. Jika mereka melihat kita, menyerangnya akan menjadi lebih sulit. Sopir menurut dengan perkataan Rui. BTW ini entah komunikasi sisi mana. Kayaknya pihak Rui yang menyuruh semua orang untuk berlindung di dekat dinding. San yang ada di posisinya memberikan instruksi ke semua orang. Musuh sudah dalam jarak. Tembak semuanya. Para penyintas kelompok Xiaoyong sudah dipersenjatai. Ini artinya Xiaoyong percaya ke mereka. Dan mereka pun mulai menembaki kelompok Rui yang datang. Semua tembakan itu mengenai mobil yang ditumpangi kelompok Rui. Sopir satu mobil truk terkena tembakan tepat di jantungnya dan terpaksa kehilangan kendali mobilnya dan menabrak sisi jalan. Rui kesal saat penyerbuan mereka sudah ketahuan. Tapi dia bingung dan panik. Tidak mungkin kita ketahuan. Mereka memutuskan untuk melanjutkan dan berlindung di dekat tembok benteng Xiaoyong. Hujan peluru terus membuat mereka kocar-kacir. Pada akhirnya mereka berhasil sampai di dekat tembok dan mengurangi hujan peluru itu. Karena nggak bisa melihat langsung di mana mobil Rui dan lainnya. Mutan nomor 2 sudah turun dari mobil. Dia juga membawa sebuah senjata yang seperti gergaji berbentuk bulat.
Dengan teriakan kejamnya, dia bersiap membobol benteng itu. Ayunan kuat sudah dia kerahkan untuk membuka tembok benteng. Sansan yang ada di atas menara kesal. Dia bisa melihat nomor 2 yang ingin mendobrak pintu. Dia menyuruh semua orang untuk menembakinya. Hentikan mereka untuk membobol masuk. Kali ini kelompok Rui yang sudah turun dan berlindung di balik mobil menembak balik. Hentikan mereka dan lindungi nomor 2. Begitu perintah Rui. Tembakan mereka sampai ke menara itu dan membuat kelompok Sansan kaget dan panik. Bahkan Laosan terkena satu tembakan di pundaknya. Zhang Ji panik melihat temannya itu terkena tembakan. Dia segera menarik mundur Laosan dari sana. Mereka punya banyak submachine gun. Daya tembak mereka nggak jauh lebih lemah dari kita. Pak Song yang ikut dalam pertahanan memberikan kata semangat. Jangan takut, bertahanlah. Kita punya peluru yang cukup. Sementara itu, kelompok yang menunggu di balik pintu dipimpin Paman Seng. Mereka memotong pintu utama. Kalau pintu ini dibobol, kita akan dirugikan. Xiao Yong memberitahu mereka untuk tenang. Aku sudah punya rencana. Saat itu, Xiao Yong keluar dari tempatnya dan berlari menuju ke sebuah menara lainnya. Kelompok Rui bawahannya bilang kalau mereka sudah menggunakan setengah peluru yang mereka bawa. Rui kesal dan bertanya, apa nomor 2 belum selesai juga? Nomor 2 berusaha keras dan katanya hampir sedikit lagi. Dan tepat pada saat itu, gergajinya berhasil menembus pintu tebal itu. Sansan dan yang lainnya sudah turun dari menara. Pintunya sudah terbuka. Pertahankan pintu itu dan jangan biarkan mereka masuk. Rui tertawa senang. Hahaha, mari kita lihat bagaimana kalian para pemula menangani teror seorang veteran. Rui berteriak ke anak buahnya, ikuti aku. Tetap di belakang nomor 2. Setelah masuk, segera dapatkan perlindungan. Nomor 2 membuka pintu utama dengan tangan kuatnya. Xiao Yong yang sudah di posisi menghubungi Kapten Li. Li Hongli, bersiaplah dan tunggu sinyalku. Kau lihat pria besar di sana bukan? Li Hongli dengan baretnya menggunakan alat bidiknya menargetkan nomor 2. Xiao Yong memberikan perintah, tembak dia. Nomor 2 yang sudah masuk ke dalam benteng membuat semua orang kaget dan bingung. Apa orang ini masih manusia? Mereka terus menembakinya, tapi nomor 2 seperti besi yang kokoh. Peluru-peluru itu tidak bisa menembus badannya. Setiap peluru yang terkena dalam tubuhnya tidak menembus. Pelurunya memang masuk, tapi itu malah keluar lagi, seperti didorong keluar. Paman Seng kaget saat melihat monster ini bisa regenerasi. Rui tersenyum licik. Terkejut bukan? Kelompok ini pasti melihat evolver untuk pertama kalinya. Mungkin sebutan untuk orang yang sudah evolusi, bukan untuk zombie mutan. Ternyata nomor 2 ini masih manusia, tapi sudah evolusi. Kapten Li menerima info kalau orang besar ini punya kemampuan regenerasi dan senjata kecil mereka nggak akan bisa mengalahkannya. Li Hongli menerima info itu dan bilang, akan aku coba menembaknya. Li Hongli sudah menembakkan satu pelurunya dan peluru itu terbang dengan kecepatan penuh. Hasilnya, bang, kepala nomor 2 hilang sepenuhnya. Nomor 2 yang sebelumnya berdiri kokoh. Peluru nggak mempan padanya dan punya regenerasi. Diisi hanya dengan satu peluru yang ditembakkan dari senjata baret. Rui dan bawahannya kaget bukan main saat melihat nomor 2 yang menjadi senjata utama mereka dikalahkan dengan mudah. Rui bingung, orang-orang ini berhasil mendapatkan senjata dengan kaliber sebesar itu. Bagaimana bisa? Saat itu Xiao Yong yang sebelumnya berlari ke satu menara ternyata menuju ke belakang kelompok Rui dan mulai menembaki mereka dari belakang. Kelompok Rui kalang kabut karena tidak hanya Xiao Yong di belakang mereka, di depan mereka juga ada kelompok Xiao Yong yang sudah siap menembak juga. Mereka dikepung. Sialan, salah perhitungan. Kita meremehkan kekuatan mereka. Rui akhirnya sadar tidak bisa mengalahkan kekuatan tokoh utama. Rui memimpin kelompoknya untuk mundur. Dia menerjang ke Xiao Yong, kembali ke kendaraan. Rui akhirnya melihat wajah yang membuatnya kesusahan. Itu anak dari mobil saat itu. Benar, itu Xiao Yong yang sedang mengarahkan senjatanya.
Rui nggak tahu kalau Xiaoyong, pemimpin dari benteng ini, berhati dingin menarik satu bawahannya dan dijadikannya sebagai tameng manusia untuk menahan tembakan dari Xiaoyong. Melihat itu, Xiaoyong sadar kecepatan reaksi wanita ini luar biasa. Dia pasti juga seorang evolver. Rui melemparkan bawahannya itu ke Xiaoyong. Xiaoyong dengan mudah menghindari tubuh itu, dan berkat itu Rui berhasil melarikan diri darinya dan berlari menuju mobilnya yang ada di luar. Sial, dia akan lari. Li Hongli sang sniper mengekernya. Mau lari kemana kau? Di seluruh langit dan bumi, baretku adalah satu-satunya yang terhormat. Awalnya dia menargetkan badannya, tapi tembakan Li Hongli meleset dan hanya terkena satu kaki milik Rui, membuat Rui teriak kesakitan saat kakinya terputus. Dia terjatuh tepat di depan mobilnya. Li Hongli kesal. Apa itu tidak kena? Dia mulai mengisi ulang pelurunya dan ingin menembaknya sekali lagi. Brewo ini khawatir saat melihat Rui yang terkena tembakan. Dia segera menarik tubuhnya untuk masuk ke mobil, dan Rui menyuruhnya segera pergi dari sini. Setelah itu, Rui berhasil masuk dan melarikan diri dari benteng timur Xiaoyong, menghindari setiap peluru yang ditembakkan kelompok Xiaoyong. Xiaoyong tersenyum menang. Salah satu kawan Xiaoyong bertanya, bagaimana jika mereka kembali untuk membalas dendam nanti? Kata Xiaoyong, tidak masalah. Sistem muncul. Misi Nemesis of Villain Volume 1 selesai. Hadiahnya 50 poin. Dan misi perluasan komunitas juga meningkat. Karena berhasil mengalahkan penjajah itu, komunitas naik 2 poin. Dan dari misi ini hadiahnya 20 poin. Poin Xiaoyong saat ini ada 76 poin. Aku tahu di mana mereka berada, kata Xiaoyong yang melihat sebuah anak panah dari sistem, menunjukkan di mana kelompok Rui ini tinggal. Dan misi baru muncul, Nemesis of Villain Volume 2. Misinya untuk menyerang basis musuh, para kanibal. Hadiahnya 50 poin. Setelah itu, tampak Zhang Ji dan yang lainnya begitu senang setelah mendapatkan kemenangan pertama mereka mengusir penjajah. Xiaoyong bertanya ke mereka, apa ada korban di pihak kita? Kata Zhang Ji, nggak ada korban meninggal, tapi ada beberapa orang yang terluka. Bawa yang terluka ke ruang medis, desinfeksi mereka dengan cepat, pindahkan mayat musuh ke penyimpanan dingin untuk saudara Chen Chong. BTW, Chen Chong nggak kelihatan dari tadi. Kemungkinan dia yang menjaga para pengungsi. Lalu bawa kembali para pengungsi yang bersembunyi di gedung. Untuk saat ini kita aman. Maksudnya para penyintas lain yang nggak bisa bertarung dan sebelumnya diungsikan di gedung belakang. Xiaoyong senang, berkat gelombang ini dia mendapatkan 76 poin. Mari bermain-main malam ini, katanya melihat sistem. Entah maksudnya main-main ini apa. Sementara itu di pabrik batu bara, terlihat mobil Rui sudah kembali dari kekalahan melawan benteng Xiaoyong. Yang selamat hanya 3 orang saja. Rui yang kembali hanya dengan 1 kaki, dan 2 bawahannya yang namanya nggak disebutin sedang membopong Rui. Melihat kedatangan Rui, pria yang sebelumnya datang dengan wajah kesal, dia bertanya, apa yang terjadi? Rui dengan wajah marah bilang kata-kata kasar. Kami terlalu ceroboh. Aku nggak tahu kalau mereka akan memiliki senjata berat. Dia berteriak ke mereka, apa yang kau lihat? Bawakan aku daging manusia. Kayaknya mereka ini kanibal. Mungkin berkat itu mereka bisa evolusi. Kayak si nomor 2, dan mungkin kalau sudah makan daging itu, kakinya bisa tumbuh lagi. Pria ini tampak tidak mempedulikan perintah Rui, dan malah tersenyum licik. Rui menunjuknya, kenapa kau masih berdiri di sana? Minggir, orang-orang bodoh nggak berguna. Kalian bahkan tak berharga dibanding jari kaki nomor 2. Rui benar-benar mengejek mereka. Tapi pria ini tertawa membalasnya. Dasar jang, kau ini sudah jatuh seperti ini, dan kau masih berani bicara padaku seperti itu. Wah, kayaknya ada yang mau memberontak. Rui akhirnya sadar apa yang ingin mereka lakukan. Dia bertanya, apa kau mau memberontak? Rui memberikan perintah seseorang, tundukkan dia.
Maksudnya kedua orang di belakangnya ini yang dia kira akan mengikuti perintahnya. Tapi mereka diam saja, tidak melakukan apapun seperti yang dia perintahkan. Rui menoleh tidak percaya melihat dua orang ini. Pria ini membawa pipa tajam. Kau terluka sekarang, dan nomor 2 juga sudah mati. Itu membuatku yang terkuat di sini. Selain itu, para anggota yang lain sudah cukup menderita karena ulahmu selama ini. Tanya saja pada mereka, benar kan? Rui kesal, dia mulai melihat mantan bawahannya mengelilinginya. Sialan, mundurlah, apa kalian semua memberontak? Jangan pikir aku nggak bisa menanganimu hanya karena ini. Tapi, ya, apa yang bisa dia lakukan? Wanita dengan satu kaki yang hilang melawan banyak pria dengan senjatanya masing-masing. Dia mulai panik dan tidak percaya apa yang terjadi padanya. Pria ini mengawali pemberontakan itu dengan tertawa kejam dan mengarahkan besi tajamnya ke Rui. Dan ya, itu adalah bagaimana para pemberontak ini berhasil menundukkan mantan pemimpinnya. Rui yang hanya bisa diam saja menerima semua hantaman itu sampai dia kehilangan nyawanya. Setelah itu orang ini datang memanggil saudara ketiga, tapi pria ini marah. Dia bertanya dengan wajah jeleknya, "Kau panggil aku apa barusan?" Bawahannya meminta maaf dengan bersujud. "Ah, bos, maaf, aku keceplosan saja." Bos ini bilang, "Oke lah, jika ada yang mau kau katakan, katakan sekarang juga." Dia sudah mati sekarang. Saudara kedua juga mati dan banyak sekali saudara lain yang mati. Kekuatan tempur kita sangat menurun. Bagaimana jika kita bertemu dengan orang itu? Kayaknya Rui itu nomor 1 atau saudara pertama. Saudara kedua itu si nomor 2 yang besar sebelumnya. Dan ini orang adalah saudara ketiga. Makanya dia senang bisa menyingkirkan Rui. Otomatis dia akan menjadi bos sekarang. Dan kayaknya dia juga evolver. Pria ini mengingat orang itu yang dia sebut sebagai Tentacle Man. Seperti sebutannya, pria itu dengan tentakel di tubuhnya. Bos ini berjalan pergi. Aku nggak pernah memikirkan itu. Kita bisa bergabung dengan orang-orang dari si Feng itu saja. Setelah itu, entah ini sudah lewat beberapa hari. Ada mobil hitam yang sampai di dekat pabrik batu bara itu. Itu mobil Xiaoyong. Dia mengajak Zhang Ji dan Li Hongli. Xiaoyong, kok benar, tempat ini benar-benar bentengnya. Yong memimpin keduanya dan meminta mereka tidak berisik. Dia memimpin untuk menyelidiki apa yang ada di dalam sini. Tapi anehnya nggak ada gerakan apapun. Apa orang-orang ini semuanya sudah pergi? Mereka pasti takut kita akan mengejar dan pergi lebih awal. Kayaknya belum sehari melihat bagaimana Rui yang masih ada di sana. Hong Li mengenalinya, itu adalah wanita yang aku tembak. Mereka bahkan membunuhnya. Aku tidak terkejut sama sekali. Dia sudah menduga dari kelompok sampah. Zhang Ji bertanya, "Xiaoyong, omong-omong pria besar yang kita hadapi sebelumnya jelas berbeda dengan saudara Chong." Hong Li mengingatnya, "Itu benar Xiaoyong. Aku dengar mereka meneriakkan sesuatu tentang evolver. Apa itu evolver dan bagaimana cara menjadi evolver?" Xiaoyong menjawab itu dengan singkat, dengan memakan manusia. Tentu itu jawaban yang membuat manusia normal seperti mereka kaget bukan main. Memakan manusia. Benar, memakan manusia untuk menjadi evolver dan mendapatkan kemampuan kuat seperti zombie. Metode paling cepat adalah memakan manusia. Zhang Ji bilang, "Tapi kau, Kak Xiaoyong, kau juga punya kemampuan bukan?" Hong Li tanya, "Jadi jika kita ingin bertahan hidup di masa apokalips, apa itu berarti kita harus memakan manusia?" Xiaoyong tersenyum, "Jangan khawatir, memakan manusia adalah metode yang paling cepat, tapi itu bukan satu-satunya cara." Xiaoyong mengeluarkan sesuatu dari jaketnya dan itu sebuah batu merah yang aneh. Zhang Ji dan Hong Li bingung batu apa itu. Xiaoyong menjelaskan, pada akhirnya, baik evolver maupun seorang zombie dapat diklasifikasikan sebagai mutan. Agar mutan dapat berkembang, mereka harus menyerap energi asing. Energi pada manusia biasa tersebar ke seluruh daging dan darah. Sangat sedikit,
namun tetap lebih baik daripada tidak ada. Evolver dan mutan langka memiliki energi yang jauh lebih kaya, yang terkondensi menjadi inti yang terkonsentrasi. Saat semakin lama, bahkan zombie dapat mengembangkan potensi untuk memadatkan inti yang bagus. Hong Li paham, dengan kata lain, apa ini berarti zombie juga mengandung energi eksotis ini? Apa itu berarti kita bisa secara langsung mengkonsumsinya daging zombie? Kesimpulan yang bagus, tapi itu salah. Zhang Ji sampai kesal, jika kau mau makan daging zombie, makan saja, aku tidak akan memakannya. Xiao Yong bilang orang biasa nggak akan bisa makan daging zombie, mereka akan langsung terinfeksi. Hanya mutan zombie seperti Chen Chong yang dapat tubuh lebih kuat dengan makan zombie lainnya. Saat itu, misi Nemesis of Villain Volume 2 sudah selesai, dan Xiao Yong mendapatkan 50 poin. Poinnya sekarang 126. Xiao Yong senang, sudah selesai. Sepertinya bahkan jika ada orang lagi di sini, mereka nggak akan jadi ancaman lagi. Saat lagi senang, ada suara yang memintanya berhati-hati. Xiao Yong menoleh dan dengan cepat menghindari serangan zombie yang tiba-tiba datang menyerangnya. Xiao Yong yang sudah semakin kuat bisa mengalahkan zombie itu dengan senjatanya. Zombie ini berhasil menyelinap dengan diam-diam. Di dada zombie itu terlihat ada sebuah sobekan dan ada cahaya merah di dalamnya. Xiao Yong mengambilnya dan itu adalah inti zombie. Skillnya luar biasa, kayaknya dia sedang berburu. Puji Xiao Yong ke zombie ini. Xiao Yong mengarahkan 2 inti ke Zhang Ji dan Hong Li, meminta mereka untuk memakannya. Zhang Ji menolaknya, aku nggak mau, semuanya untuk Pak Li saja. Hong Li menerima 2 inti merah itu, dan dengan wajah yang ragu-ragu apakah dia ingin memakannya atau tidak. Setelahnya dia sudah yakin dan langsung memakan 2 inti itu sekaligus. Dan setelah itu dia berteriak merasakan efek setelah memakan inti merah. Hong Li bisa merasakan otot-ototnya semakin kuat. Dan itu benar-benar memuaskannya. Kata Xiao Yong, rasanya memang luar biasa. Tapi kau baru saja masuk ke dalam jajaran Evolver. Kekuatanmu belum cukup untuk bertahan di Apokalips, jadi jangan terlalu senang dulu. Nasihat Xiao Yong ke Kapten Li Hong Li. Nasihat itu diterimanya dengan mengatakan, jangan khawatir. Dan ya, ancaman di sini sudah nggak ada. Xiao Yong mengajak keduanya kembali ke benteng. Ketiganya berjalan ke mobil dan ingin pulang ke benteng timur. Sementara itu di pabrik baja Shifeng, tempat di mana ada kelompok lain yang membentuk sebuah koloni. Beberapa survivor yang mendatangi mereka, penjaga di sana berteriak menghentikan mereka dan bertanya siapa kalian. Ternyata itu kelompok bos ketiga yang sebelumnya kabur dari pabrik batubara. Dia menjelaskan, ini aku saudara ketiga dari pabrik batubara. Pria ini bertanya, saudara ketiga dari pabrik batubara? Oke, tunggu, aku akan memberitahu bos. Beberapa saat setelahnya, saudara ketiga dan 4 rekannya sudah masuk ke dalam pabrik baja Shifeng. Dan terlihat ada 2 orang yang menyambut mereka. Si botak ini tertawa, saudara ketiga, kenapa kau datang kali ini? Rekannya si tante bertanya, di mana Jing Rui dan Yimu? Yimu kayaknya ini si nomor 2. Saudara ketiga dengan akalnya mengatakan, kami diserang. Untuk melindungi kami, saudari dan saudara kedua mereka sudah mati. Alasan yang bodoh dan jelas sekali bohongnya. Si botak tersenyum kecil dan dengan perkataannya, dia menyuruh bawahannya bawa saudara ketiga dan yang lainnya dari pabrik batubara ini ke tempat yang aman. Setelah saudara ketiga dan bawahannya pergi ke tempat yang aman, si botak dan si tante berbisik. Mungkin si botak sudah tahu kalau perkataan saudara ketiga bohong dan si tante setuju. Dia tertawa berpikir begitu juga. Setelah itu di tempat aman yang si botak bilang saudara ketiga, dia masih kesal saat anak buahnya itu memanggilnya saudara ketiga. Bawahannya meminta maaf. Dia mengatakan kalau punya firasat buruk. Saudara ketiga bertanya, perasaan buruk seperti apa? Bos, lihat tempat aman ini, jendela dan pintu besi itu. Ini seperti penjara. Dan bam, saat itu pintu itu terbuka dengan begitu keras.
muncul si penjaga yang sebelumnya, membuat saudara ketiga dan bawahannya kaget. Kalian semua, keluarlah. Perintahnya ke saudara ketiga dan anak buahnya. Setelah itu mereka keluar dan melihat pemimpin di pabrik baja menyambutnya dengan para bawahannya yang begitu banyak. Saudara ketiga dengan wajah bingung bertanya, "Bos, apa yang terjadi?" Si tante langsung ke intinya, membunuh pemimpinnya. Menurutmu, apa yang harus terjadi pada orang yang seperti itu? Saudara ketiga kaget, itu seperti yang dia lakukan. Dia mulai panik dan bertanya, "Apa maksud Anda? Pasti ada kesalahpahaman di sini." Si tante bertanya balik, "Salah paham? Heh, Li Cheng, buat dia mati untuk mengetahui kenapa." Li Cheng, pria yang tampak kuat ini, maju. Dia bilang, "Aku sudah ke sana, pabrik batubara, dan melihat Li Jingrui mati di tanah lapang. Sementara untuk bos kedua, entah dia sudah mati atau tidak. Dia benar-benar hilang. Dan di pabrik batubara itu tidak terlihat adanya tanda-tanda pertarungan." Ji Cheng berteriak, "Penjelasan paling masuk akal dari semua itu adalah kalian semua saling bertarung dan saat keadaan semakin buruk, kalian menghilangkan nyawa Li Jingrui." Saudara ketiga langsung menyangkalnya. Tidak, kau nggak punya bukti apapun. Kau hanya membuat tebakan-tebakan liar saja. Si botak tertawa. "Bukti? Hahaha. Menurutmu dunia macam apa yang kita tinggali saat ini? Dan kamu ingin berbicara mengenai bukti? Jujur saja, jika bukan karena kemampuan Li Jingrui dan bos keduamu, kami pasti sudah menghancurkan kalian semua sejak lama." Si bos botak tersenyum kejam dan memberikan satu perintah ke bawahannya, "Bunuh mereka semua." Saat itu bawahan saudara ketiga maju dan memohon ampunan. "Aku punya informasi." Saudara ketiga kaget dengan bawahannya itu. Si tante tampak tertarik dan bertanya, "Informasi apa itu?" Dia berteriak, "Ada pemukiman di timur kota. Banyak orang dan banyak perlengkapan juga. Jingrui dan saudara kedua kalah oleh mereka. Jangan bunuhku, aku akan membawa kamu ke sana." Itu alasan yang cukup bagus agar tidak dibungkam. Si tante bertanya, "Bagaimana kekuatan mereka dibandingkan dengan kita?" Pria ini menjawab, "Itu mungkin sama kuatnya." Si tante langsung menyimpulkan, itu membuat ancaman nyata bagi mereka. Bodohnya lagi, si dia ini bilang, kalau di permukiman timur itu nggak tahu menjadi evolver. Dia tidak melihat satupun evolver. Yah, memang pada waktu itu Chen Chong nggak ada di benteng dan di gedung melindungi pengungsi. Dan Xiaoyong pun tidak menunjukkan kekuatannya sama sekali. Dan paling Xiaoyong sudah kasih tahu cara evolver ke semua orang. Ji Cheng tampak juga nggak tahu. Dalam hati dia bingung bagaimana menjadi evolver. Dengan tanda tanya di kepalanya. Bos botak bertanya lagi, "Jika mereka nggak punya satupun evolver, bagaimana kalian semua bisa kalah melawan mereka?" Katanya mereka itu punya senjata berat. Peluru normal tidak bisa membunuh bos kedua. Tapi mereka bisa menjatuhkannya hanya dalam sekali tembakan saja. Si tante senang. Bagus, itu adalah informasi yang berguna. Pria ini senang dan mengira bakalan dikasih ampunan. Tapi si tante nggak peduli dan tetap menyuruh bawahannya untuk membunuh mereka semua. Mereka semua kaget mendengar itu dan setelahnya mereka hanya bisa berteriak meminta ampunan. Dan nggak lama setelah itu, tampak saudara ketiga sudah kehilangan nyawanya, begitu juga bawahannya. Bos botak bertanya, "Apa yang akan kita lakukan? Ancaman level ini butuh segera dieliminasi secepat mungkin." Si tante bilang mereka itu punya senjata berat. Menyerang mereka sekarang terlalu beresiko. Kita harus berkembang atau evolusi lebih jauh terlebih dulu untuk memastikan keberhasilan penyerangan kita nantinya. Kirimkan saja pengintai terlebih dulu ke sana untuk memastikan bahwa mereka benar-benar nggak tahu menjadi evolver. Kayaknya bakalan menjadi lawan yang berat kali ini. Sementara itu di benteng timur, Xiaoyong melihat sistem 126 poin ada di kantongnya. Apa yang bisa aku dapatkan dari ini? Isinya hanya ada 2 kotak saja.
kotak persediaan level 1 dan kotak persediaan black text level 2. Kotak persediaan black text level 2 lainnya, keberuntunganku begitu bagus. Xiaoyong mengklik kedua kotak itu dan poinnya hanya tinggal 71 saja. Ini rincian apa yang dia dapatkan dari kotak persediaan level 1 dan kotak supply black text. Dia mendapatkan serum peningkatan fisik 20 poin. BTW setelah itu entah kenapa scene-nya nggak nyambung. Entah di sini gambarnya yang error atau gimana. Pokoknya setelah itu ada ketukan di pintu kamar Xiaoyong. Xiaoyong menyuruh orang itu untuk masuk saja. Itu adalah Sansan. Dia memanggil Kak Xiaoyong. Ada apa? Kami menangkap orang mencurigakan di luar sana. Xiaoyong berdiri dan bilang aku akan mengeceknya keluar. BTW, kayaknya Xiaoyong sudah memakai serum peningkatan 20 poin fisiknya itu. Karena biasanya juga begitu. Setelah mendapatkan serum peningkatan fisik, Xiaoyong langsung memakainya. Sementara itu di luar benteng terlihat Zhang Ji dan Hong Li menangkap satu bapak-bapak yang bilang kalau dia bukanlah musuh. Bawakan pemimpinmu ke sini. Xiaoyong dan Sansan sudah ada di sana. Dia bertanya, kau datang kemari mencariku. Bapak ini senang dan bertanya, apa kau pemimpinnya? Itu benar, bicaralah. Bapak ini bertanya, bagaimana harusnya dia memanggil Xiaoyong. Namaku Jiang Xiaoyong. Bapak ini senang. Saudara Yong, biarkan aku memperkenalkan diriku. Aku Xu Axing. Aku Xu Axing. Aku berasal dari barat, angin pabrik baja. Pak Song bertanya, West Wind Steel katamu. Xu Axing membenarkan itu. Paman Song, apa kau mengetahui mereka? Paman Song menjelaskan, West Wind Steel berada di pabrik daya dari Subur Selatan. Pabrik baja terbesar di daerah tersebut, seperti pabrik batubara di selatan. Itu sudah menjadi permukiman yang selalu bisa bertahan. Xiaoyong bertanya, seberapa jauh dari posisi kita saat ini? Kata Pak Song, sekitar 3 km, lebih jauh dari pabrik batubara selatan. Xiaoyong ke Axing, jika lokasimu sejauh itu, kenapa kau datang ke sini, yang jauh di timur kota? Axing bilang, dunia menjadi kacau sekarang. Kami para penyintas harus berkumpul bersama, bukan? Kau berpikir begitu juga kan, Saudara Yong? Teruskan pembicaraanmu itu. Xu Axing menjelaskan, pemimpin kami mengirim kami keluar untuk menemukan para penyintas dan permukiman lainnya untuk bisa merekrut mereka kembali ke permukiman kita. Lao Shan muncul mengeluarkan sebuah peta. Saudara Xiaoyong, jangan percaya padanya. Dia ini sudah berkeliling selama ini, menyelundup dan bahkan sudah menggambar sebuah peta benteng kita. Kayaknya itu peta benteng Xiaoyong. Dia menerima itu dari Lao Shan dan melihatnya secara menyeluruh. Dan setelah itu, Xiaoyong menggunakan kemampuan Mind Ace, kemampuan yang bisa membaca perasaan orang pada Xiaoyong. Dan hasilnya, muncul emoji yang nggak bagus, emoji yang tampak mencurigai dan menyelidik. Xu Axing, Xiaoyong langsung mengarahkan pistolnya ke kepala Axing, membuat Axing langsung angkat tangan dengan pandangan mengancam Xiaoyong berbicara. Kita semua tahu bagaimana cara kerja di dunia kiamat ini. Apakah kau pikir aku sebodoh itu? Jika kau nggak berkata jujur, aku akan melubangi kepalamu saat ini juga. Axing meneguk ludahnya panik. Saudara Yong, semua perkataanku itu sudah jujur. Kami hanya berusaha untuk berhati-hati saja. Kau nggak bisa menyalahkan kita untuk berhati-hati, bukan? Saat itu Xiaoyong berbisik ke Zhang Ji. Apa dia tahu mengenai saudara Chong? Zhang Ji menjawab, tidak. Dia nggak pernah melihat saudara Chong sebelumnya. Saat itu Xiaoyong berbalik dan berkata, biarkan dia pergi saja. Paman Song bingung. Apa? Membiarkan dia pergi begitu saja? Axing bahkan kaget dan bertanya, apa itu benar? Xiaoyong bahkan menyerahkan petanya itu padanya. Berikan peta itu kembali kepadanya dan biarkan dia pergi saja. Axing bersujud berterima kasih padanya karena sudah dibiarkan pergi. Setelah itu dia bergegas lari keluar dari benteng timur. Dia nggak tahu saja kalau dia dibiarkan pergi. Itu sudah masuk dalam rencana Xiaoyong. Dia tersenyum.
pabrik baja Westwind ya. Berapa banyak poin sistem yang akan ku dapatkan dari kalian? Oke, itu tadi alur cerita dari manhwa ini, dari chapter 31 sampai 35. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.